Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah berpikir kreatif, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rangkuman jurnal yang berjudul Lateral Thinking de Bono dalam perencanaan desain. Adanya video ini sebagai salah satu ketentuan tugas berpikir kreatif yang diberikan pada minggu ketiga yang dibina oleh Mas Mahardika selaku dosen berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah ketika kita berpikir yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain sebelumnya, atau dapat disebut sebagai berpikir out of the box. Berpikir out of the box ditemukan oleh matematikawan Inggris yang bernama Henry Ernest Dutney melalui teka-teki yang diciptakan. Menurut buku The New Thing, The Use of Lateral Thinking yang diciptakan oleh Edward de Bono, cara berpikir di luar kotak adalah sebagai cara berpikir lateral. Dalam bukunya Lateral Thinking, pola berpikir dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan lateral. Pola berpikir vertikal dilakukan secara bertahap untuk menemukan solusi yang paling logis. Sedangkan untuk pola berpikir lateral itu menggunakan imajinasi dan juga inspirasi untuk menemukan masalah dengan melihat mereka dari perspektif yang tidak terduga. Perkenalkan, nama saya Tasya Nuzula Romadani, dan di sini saya akan melanjutkan paparan dari rekan saya. Berpikir lateral meninggalkan pemikiran cara tradisional dan membuang kondisi prasangka tertentu. Perbedaan dari pola pemikiran tradisional dan lateral ini adalah pola berpikir tradisional itu biasanya bersifat vertikal selektif, sedangkan pola berpikir lateral bersifat generatif. De Bono menentukan 4 faktor yang berhubungan dengan berpikir lateral, yaitu mengenali ide dominan dan polarisasi persepsi masalah, mencari cara yang berbeda untuk melihat sesuatu, relaksasi pengendalian berpikir kaku, dan penggunaan kesempatan untuk mendorong ide-ide lain. Dapat disimpulkan bahwa pola berpikir lateral tetap fokus pada fakta, lalu menentukan hasil akhir yang diinginkan dan mencari alternatif dari pemecahan masalah dari berbagai sudut pandang yang paling masuk logika dan juga kreatif. Desain dapat diartikan sebagai suatu proses merancang dan juga menyatakan hasil dari suatu rancangan. Seorang desainer komunikasi visual dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang luas, mampu menganalisa suatu permasalahan, mencari solusi, dan mempresentasikannya dalam suatu karya visual. Menurut Kusmiati, desain adalah suatu penyusunan visual dan emosional dengan memperhatikan elemen-elemen dan prinsip-prinsip desain yang dituangkan dalam suatu kesatuan yang mantap. Sedangkan, menurut Savanayong, desain adalah suatu disiplin ilmu yang mencangkup eksplorasi visual dan juga aspek kultural sosial, filosofis, teknik, dan bisnis. Proses kreatif dalam berkarya memiliki hambatan dalam melakukan eksplorasi hal-hal baru, karena seringkali suatu karya seni dibebani oleh definisi atau sistematika yang vertikal atau tradisional, sehingga karya seni yang diproduksi hanya mengubah bentuk-bentuk yang sudah ada tanpa mengubah atau membongkar secara konseptual. Tetapi, konsep berpikir secara lateral memaksa otak kita untuk berpikir secara out of the box yang disertai pola pikir black box dan glass box, sehingga metode ini dapat memberi wahana intuisi, logika, dan persepsi sehingga membangkitkan otak serta merangsang emosi untuk dipresentasikan ke dalam suatu karya. Contoh dari desain yang menggunakan konsep berpikir lateral adalah karya Roh Garuda, yang dirancang oleh sekelompok desainer untuk bekerja sama dalam menciptakan gagasan baru yang unik dan murni. Mereka mengangkat isu pop kultur yang terjadi di Indonesia, dengan harapan dirancangnya karya tersebut dapat mewarnai fenomena pop kultur yang mampu membuat persepsi masyarakat menjadi positif terhadap wawasan Nusantara. Inovasi yang saya berikan pada tugas minggu ketiga adalah Bonaga dan bibir. Dari kedua hal tersebut memiliki hubungan karena bonaga dapat dijadikan warna alami dengan warna yang merah ungu. Dari tugas connecting the dots minggu lalu, saya menggunakan contoh yaitu manusia dengan pohon. Mengapa? Karena keduanya saling bertumbuh dan juga berkembang. Dari contoh ini menurut saya sesuai dengan berpikir lateral karena melakukan pendekatan yang kreatif dan juga out of the box. Dari hasil tugas minggu ketiga, saya membuat suatu inovasi yang menggabungkan antara alat catokan dan hair dryer sehingga mempermudah para pemakainya. Hal ini sesuai dengan konsep lateral, yaitu memberikan inovasi yang out of the box.
Dilihat dari objek di sekitar saya membuat inovasi berupa dari perpaduan dua benda, yaitu baterai dan kompor. Dari barang tersebut, saya akan membuat inovasi kompor gas pemantik menggunakan baterai. Mungkin cukup sekian rangkuman yang dapat kami jelaskan. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan bagi para audiens. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.